Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raspati Dewi Mulyaningsi, NPM 121 dari program studi farmasi S1. Video ini adalah lanjutan dari pengadaan suplai sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Kali ini saya akan sharing mengenai penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang sudah saya dapatkan selama perkuliahan. Sebagai pembuka, mari kita mulai dari definisi. Penyimpanan merupakan kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP pada tempat yang dinilai aman dari gangguan fisik yang dapat merusak mutu sediaan, pencurian, penggunaan tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, serta memudahkan pencarian dan pengawasan. Sistem penyimpanan dilakukan untuk mengantisipasi fluktuasi kebutuhan, antisipasi fluktuasi harga, mencegah stock out, menjaga kualitas, dan kelancaran distribusi. Sistem penyimpanan dapat dilakukan dengan beberapa jenis. Pertama, spot location system, kemudian sequence location system, size location system, raw material store, popularity location system, dan ruangan khusus. Berikut ini adalah aspek umum yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyimpanan. Pertama, harus tersedia rak atau lemari. Rak atau lemari ini harus cukup memuat sediaan alat kesehatan dan BMHP yang dimiliki oleh apotek atau instalasi farmasi. Kemudian, posisi barang. Posisi tertinggi maksimal berjarak 50 cm dari langit-langit. Kemudian, ruangan pendingin. Harus tersedia ruangan pendingin untuk menjaga suhu di bawah 25 derajat. Ada alat pemantau dan antisipasi apabila listrik padam. Kemudian, tempat penyimpanan harus aman dari banjir, tidak bocor, dan sediaan disimpan pada wadah aslinya. Sistem pengeluaran yang diimplementasikan dalam penyimpanan harus mengikuti sistem first in, first out, atau first expired, first out. Kemudian, inspeksi berkala juga harus dilakukan untuk memantau barang-barang yang disimpan dalam gudang dan harus dilakukan setiap jangka waktu tertentu. Selain aspek umum, ada pula aspek khusus yang perlu diperhatikan dalam sistem penyimpanan. Pertama, ada obat high alert. Kedua, ada obat golongan, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Untuk obat-obat golongan high alert adalah obat yang dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan. Contohnya, obat kemoterapeutik. Kedua adalah obat tergolong dalam look alike, sound alike, atau yang disebut LASA, atau nama obat rupa ucapan mirip, atau NORUM. Obat-obatan ini adalah golongan yang sering terjadi kekeliruan. Ketiga, elektrolit konsentrat yang konsentrasinya lebih dari 0,9% dan magnesium sulfat injeksi. Pada poin kedua, untuk obat golongan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, apotek harus memiliki tempat penyimpanan khusus untuk obat golongan ini. Tempat penyimpanan khusus tersebut harus memiliki dua kunci yang berbeda, di mana masing-masing kunci dipegang oleh apoteker dan pegawai lain yang dikuasakan. Segala jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, maupun BMHP yang disimpan harus dicatat dengan lengkap untuk kebutuhan arsip dan cadangan apabila terjadi kondisi di luar rencana. Data yang harus dicatat diantaranya adalah nama, bentuk sediaan, kekuatan sediaan farmasi, jumlah persediaan,
tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan, misalnya PBF, kemudian jumlah yang diterima, tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyerahan, jumlah yang diserahkan, dan nomor batch serta kadaluarsa, kemudian paraf dan identitas petugas yang ditunjuk. Selanjutnya, apoteker atau pegawai juga harus melakukan cek stok opname, yaitu melakukan perhitungan persediaan barang di gudang sebelum dijual. Stok opname dilakukan secara berkala, minimal 1 kali per 6 bulan dan 1 kali per 1 tahun untuk obat golongan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Apabila terdapat barang yang dinilai tidak layak jual atau tidak layak edar, maka dapat dilakukan pemusnahan atau penarikan. Pemusnahan dapat dilakukan jika produk tidak memenuhi persyaratan mutu, produk kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, atau dicabut izin edarnya. Sedangkan penarikan dapat dilakukan oleh pemilik izin edar, di mana berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar dan tetap memberikan laporan kepada BPOM. Pemusnahan barang yang tidak memenuhi syarat pada slide sebelumnya dapat dilakukan dengan tahapan berikut. Pertama, membuat daftar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang akan dimusnahkan. Kedua, membuat berita acara. Berita acara ini dibuat tembusannya untuk ditujukan ke Dinas Kesehatan setempat. Kemudian, menyiapkan tempat pemusnahan dan melakukan pemusnahan sesuai peraturan yang berlaku. Sekian sharing mengenai penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Teman-teman bisa baca selengkapnya di petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di apotek yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan atau Peraturan BPOM dan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai bacaan penunjang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.